memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Meskipun dunia ragukanku, Kau telah meteraikan jiwaku. Ku lepas semuanya demi Injil-Mu, tak terhalang olehku. Celakalah aku jika tak memberitakan-Mu. Setelah itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga
seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara ya. Si lektor sudah membacakan Kisah Para Rasul 9 tadi ya. Oke, jadi kesempatan pada kali ini kita sedang membahas tentang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini seperti apa, saudara-saudara? Apakah takut akan Tuhan itu seperti kita takut bahwa ada satu pribadi yang menekan, menghimpit, memberikan ancaman-ancaman, memberikan sesuatu yang tidak enak secara psikologi, kemudian berusaha untuk membuat jadi selalu was-was, membuat diri kita selalu jadi kaget, apa datang, ada pribadi ini datang di sini,
pribadi itu ada di sini kah? Terus kita takut. Apakah itu yang disebut takut? Ataukah takut akan Tuhan itu sama nggak dengan takut ketika ada orang yang bilang, aku takut lihat sundel bolong, aku takut lihat tuyul, aku takut lihat gendruwo. Takut seperti itu, di dalamnya ada ketakutan yang cemas, yang menjauh, yang berusaha untuk tidak, aduh gimana ya, gitu ya. Perasaan itukah takut akan Tuhan? Kalau ada takut setan, berarti takut Tuhan, apakah sama? Jadi takut setan sama takut akan Tuhan. Kalau kita melihat definisi, kalau kita tidak pelajari secara rinci, ini tentang kata per kata ya. Jadi kalau di Kisah Para Rasul 9 ini yang ayat 31, jadi jemaat di awal ya, jemaat mula-mula itu berkembang dengan pesat luar biasa, dan para rasul mengajar mereka, para rasul mendidik mereka dalam keteladanan bersama-sama dengan mereka, dan akhirnya terjadilah pertumbuhan. Nah, disebutkan di situ bahwa pertumbuhan mereka itu ada, para rasul mengajar untuk takut akan Tuhan, dan kemudian ada pertolongan, ada kasih karunia ya dari Roh Kudus, memberi kesanggupan untuk mereka terus bertumbuh ya. Jadi dan jumlahnya bertambah banyak ya, luar biasa seperti itu. Jadi kesempatan pada kali ini, mari Bapak Ibu Saudara merenung, apakah takut saya ini seperti saya takut kepada setan? Apakah takut saya ini takut seperti saya kepada bos saya ketika proyek yang harus saya selesaikan nanti jam 12 siang misalnya, atau nanti malam jam 7 saya harus setorkan lewat email, ini harus saya setorkan, tuh takutnya seperti itu? Apakah takut saya ini sama seperti saya takut kepada polisi? Kalau misalnya polisi datang atau kita melihat polisi, kita sudah merasa langsung campur aduk perasaannya ya, antara ada wibawanya polisi, seorang polisi, ada takut saya salah apa ya. Nah, ada rasa kalau ketemu pribadi yang rasanya takut, kita takut, itu ada perasaan saya berbuat salah apa ya, ada apa yang saya lakukan pada hari ini, apa yang salah ya. Seperti itukah ketika bos saudara yang biasanya hadir mungkin pada saat-saat tertentu, kalau seorang bos hadir ketika dia mengingatkan karyawannya, oh ini harus dikoreksi, ini harus dikoreksi, ini harus dikoreksi. Berarti waktu saat ada seorang bos itu datang, tiba-tiba kita pikir bahwa jangan-jangan ada yang salah yang sedang saya lakukan sekarang, jangan-jangan salah ini, aduh, wah ini apa ya, salahku apa ya, selalu begitu ya, selalu seperti itu. Jadi maka itu, apakah definisi takut itu seperti itu? Jadi kita perlu tahu apa definisi takut, sehingga kita tidak perlu was-was. Seperti apa kita? Seperti itu. Iya, Morhan. Iya. No smoking, sorry. Ya seperti itu ya, Nak. Apa takutnya seperti seorang bapak, seorang anak kepada bapaknya, yang bapaknya selalu menghajar kalau salah dipukul, takutnya seperti itu. Nah, definisi takut itu bisa macam-macam, dan banyak para perawat anak kecil pada masa kini atau
pada masa lampau ya, atau yang sedang berlangsung sekarang. Kelihatan ada petugas security. Kalau ada anak kecil yang tidak nurut kepada pengasuh atau orang tuanya, dia akan bilang, saya akan laporkan kepada security itu, bukan polisi ya, security. Akhirnya setiap security yang pakai seragam security ya, badannya biasanya besar-besar gitu, si anak ini jadi takut pokoknya. Karena dia akan, biasanya pengasuhnya bilang, kamu nggak mau nurut, kamu nggak mau makan, maka aku akan laporkan ke dia supaya dia menangkap kamu dan enak, aku nggak perlu menjaga kamu. Apakah ditakut-takuti seperti itu? Memang takut ya. Anak kecil yang dibawa pengasuhan. Ini cerita beberapa orang yang mengasuh anak, bukan anaknya sendiri ya, seperti babysitter itu, jengkel. Kenapa kok tidak nurut-nurut anak yang diasuhnya? Dia kadang-kadang memberikan sengaja takut, perasaan takut kepada anak yang diasuhnya. Maka itu, perasaan itukah yang saudara maksud dengan takut akan Tuhan? Ya. Jadi saya memberikan banyak contoh ketika seorang pengemudi ya, pengemudi melihat polisi lalu lintas, kaget dia langsung. Sedang cepat jalannya ya, pakai motor gede gitu, mendekati kita, di spion kita kelihatan. Aku berbuat salah apa ya? Aduh, takut itu takut juga, saudara. Nah, mari explore. Takut saudara apa? Takut ketika saudara mencuri peanut butter punya orang lain di kos-kosan saudara yang sama. Kalau saudara kos di tempat yang bersama-sama tinggal gitu ya, terus ada peanut butter, ada tulisannya, misalnya peanut butter punyanya siapa? Matius gitu ya, tulisannya Matius gitu. Terus saudara ambil sambil ngendep-ngendep pelan-pelan, diambil peanut butternya. Apakah itu rasa takut yang saudara rasakan sebagai takut akan Tuhan? Apakah begitu? Nah, itu sebuah tanda tanya ya. Definisi takut yang seperti apa yang sedang saudara alami ketika saudara menghadap kepada Tuhan? Kalau tadi ada perasaan dengan Bapa yang tidak baik, apakah Bapamu yang selalu memukul itu, Bapamu di dunia yang selalu memukul atau tidak peduli kepadamu itu membuat engkau juga tidak mengerti, aku harus takut akan Tuhan itu seperti apa? Karena seperti apa? Nggak ngerti. Jadi apakah itu? Ya, saya mencoba membongkar semua rasa takut dan sebagainya. Apakah ketika saudara datang ke sekolah terus tidak membuat PR, ya, saudara terus kemudian langsung masuk ke kelas itu, ayo, PR hari ini gimana ya? Aku bisa minta tolong ya, cepet pinjam. Dia langsung nyontek punya temennya, dia tulis semua, dia contek itu semua. Karena jam pertama itu PR-nya harus sudah selesai, gitu ya, dikumpulkan. Wah, takut dia. Perasaan takut itu kah dengan guru yang saudara harus hadapi pada saat itu, jam pertama, karena saudara nggak membuat PR? Ya, jadi coba saudara renungkan, bagaimana rasa takut saudara kepada Tuhan? Apakah seperti itu? Ataukah bagaimana? Ya, oke. Kalau kita lihat di Greek Text Analysis di Kisah Para Rasul 9 maupun di Hebrew Text Analysis di Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itu ya.
di Amsal 1 ayat 7. Jadi kalau saudara lihat itu, takut yang disebutkan di dalam kedua ayat baik yang ada di Kisah Para Rasul 9 maupun Amsal 1 ayat 7, saudara nanti coba cek sendiri. Di situ disebutkan takut akan Tuhan itu adalah di dalamnya ada penghormatan, di dalamnya ada kekaguman, di dalamnya ada rasa tanggung jawab. Jadi di dalamnya ada respect, ada hormat. Jadi yang disebut takut akan Tuhan itu bukan karena ada pribadinya baru kita tegak. Kalau enggak ada, kita asal-asalan. Bukan. Jadi yang disebut takut akan Tuhan adalah tanpa Tuhan itu ada di sekitar kita, tanpa Dia menuntut apa-apa, tanpa Dia melakukan tekanan apa-apa, tanpa Dia menunjukkan kesalahan kepada kita atau tidak, kita tetap kita tetap takut akan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, saudara, itu definisi takut akan Tuhan. Saya berharap contoh-contoh yang tadi yang saya sampaikan itu awal ya, itu adalah contoh-contoh yang keliru tentang takut akan Tuhan. Saudara bisa pahami, bisa mengerti, oh iya ya. Jadi kalau kita memuji Tuhan dengan takut akan Tuhan, walaupun Dia tidak melihat, ya kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, nah, mana Tuhan? Ada di depan saya? Kok saya menyanyi dengan sungguh-sungguh? Kenapa, saudara? Ya karena saya takut akan Tuhan bukan karena ada pribadinya. Saya jadi gemeteran. Aduh, oh saya ngerti ya, saudara ya. Atau ketika melihat polisi lalu lintas datang, aduh, aku salah apa lagi nih? Aku kena tilang lagi nih ya. Nah, seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Jadi kalau saudara masih seperti itu, saudara datang kepada Dia. Bapa, ayo, ubah hidupku, ubah hatiku, perbarui aku, terus pulihkan aku, supaya aku memiliki rasa takut akan Engkau yang benar, gitu ya, supaya aku tidak memiliki satu kebiasan. Bias itu artinya semu, itu berarti bukan sesungguhnya ya, sehingga akhirnya ketika satu kali ada banyak orang yang sudah diselamatkan dari dunia, dari dosa, terus ketika sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, lalu merasa gini, iya ya, Tuhan gak apa-apa itu. Aku kalau gitu ngicipi dosa lagi aku bermain-main lagi dengan dosa lagi ya. Dengan dosa percabulan, perzinahan, aku main-main lagi Saudara, itu terserah saudara. Itu keputusan saudara. Dan saudara tahu, Tuhan tidak langsung tiba-tiba turunkan petir jeder gitu ketika tangan kita mau menyentuh sesuatu yang salah gitu ya. Tidak tiba-tiba jeder gitu. Enggak, saudara. Jadi di komunitas ini kita semua belajar bahwa tidak pakai klinik. Tidak pakai klinik maksudnya adalah supaya kita belajar mengerti yang sesungguhnya. Bukan karena ditakut-takuti. Kalau kamu nggak berbuat kudus, nanti tiba-tiba kamu kudisan ya. Misalnya begitu ya. Kalau kamu nggak jaga kekudusan, nanti tiba-tiba kamu keseleo loh jalannya. Bukan, saudara. Kalau kamu nggak jaga matamu, nanti matamu buta loh. Kalau
kalau lihat yang buruk-buruk terus ya, gitu ya. Jadi keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau saudara terus tiba-tiba saudara terus bersikap sombong sebagai seorang yang sekarang merasa penuh dengan uang karena segala-galanya ada, saudara tidak mau berbagi dengan yang lain, saudara tidak mau memberi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kurang baju, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, saudara tidak belajar untuk ikut memberi, saudara tidak pernah tiba-tiba, oh aku jadi miskin, oh seperti film-film, aku tiba-tiba bangun, tiba-tiba aku jadi miskin, aku tiba-tiba di jalanan. Tidak seperti saudara. Setiap kali saudara bangun di tempat empuk saudara, di tempat peraduan saudara, nyaman. Aku masih ada di sini. Nah, saudara juga tidak akan berubah tempatnya tiba-tiba ada di atas rumput gitu ya. Seperti itu. Bukan saudara. Tapi apakah kalau tidak begitu saudara akhirnya tidak memiliki rasa takut akan Tuhan? Tidak ya. Di komunitas ini kita belajar rasa takut akan Tuhan bukan diproduksi oleh ancaman-ancaman. Rasa takut akan Tuhan diproduksi karena kita memiliki pengertian yang benar, kita memiliki pengetahuan akan Allah, kita memiliki pengenalan akan Allah, sehingga saudara respect, saudara kagum, saudara penuh dengan kesadaran, saudara penuh dengan integritas. Jadi tanpa saudara diminta, ya, saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka itu disebutkan bahwa segala yang aku lakukan seperti untuk Tuanku yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Ya, Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang aku lakukan seperti kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ya, bukan yang di bumi tapi yang tidak kelihatan. Maka itu saudara-saudara perlu belajar, perlu memahami, dan saudara akhirnya apa? Menjaga hidupmu kudus, bukan karena ada orang yang melihat, bukan karena CCTV yang memantau, tapi saudara hidup kudus karena memang saudara punya kehormatan, punya kekaguman, saudara memang respect kepada Allah kita, saudara bersyukur bahwa saudara sudah diselamatkan dari hukum dosa yang lalu, saudara tidak akan mengulanginya lagi. Maka itu saudara-saudara yang mencoba pada hari-hari ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, lalu mencoba untuk tidak kudus, saudara, hidup itu konsekuensi, hidup itu pilihan. Terserah saudara, tetapi pada akhirnya konsekuensinya itu akan memakan hasilnya, ya. Memang bukan tiba-tiba ada kilat jeder, itu ada halilintar tiba-tiba jeger gitu, bukan saudara. Tetapi bukan tiba-tiba ada ranting yang patah menimpa kita atau di depannya kaki kita tiba-tiba turun jegrek gitu. Bukan seperti itu saudara. Tapi Bapa kita menegur kita dengan halus sekali, sehingga akhirnya kita tuh sepertinya tidak paham karena saking halusnya. Kita tidak paham bahwa Dia sedang menegur kita, ya, bahwa kita jangan bermain dengan hal-hal yang kedagingan. Kita jangan main-main dengan dosa, karena sebetulnya seperti Rasul Paulus bilang, bagaimana aku yang dulunya diselamatkan dari hukum maut sekarang bisa main-main dengan hukum dosa? Bagaimana aku yang sudah diselamatkan ini terus mendapatkan kasih karunia, terus lalu aku menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah aku dapat itu? Jadi ayo saudara-saudara yang hari-hari ini rasanya merasa aduh, aku suam-suam kuku, aku biasa-biasa saja, aku nggak ngerti harus bagaimana, aku kok nggak punya semangat ya. Saudara, takut akan Tuhan, belajar untuk ngerti tentang Tuhan bagaimana. Saudara bisa kagum, saudara bisa punya integritas, saudara bisa melakukan sesuatu tanpa dilihat oleh siapapun, saudara melakukannya semua dengan benar.
dengan kesanggupan semua dari Tuhan untuk kita, dengan pengertian-pengertian karena kita mengenal Dia. Saudara bisa berdoa bukan berdoa karena hanya sekedar mengucapkan kata-kata supaya saya tidak keliru hari ini, supaya Tuhan memimpin saya hari ini. Bukan, saudara. Saudara belajarlah berkata-kata dari hatimu, sehingga saudara bukan orang-orang yang sering melakukan lip service, basa-basi. Ya, jadi saudara belajar untuk tidak melakukan basa-basi kepada Allah kita. Nah, karena itu saudara belajar terus terang kepada Dia. Datang setiap kali datang kepada Dia, saudara diam, saudara bisa pejamkan mata atau tidak, saudara datang dengan hati kepada Dia, sehingga saudara akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Saudara mengalami perjumpaan demi perjumpaan, saudara. Ya, kalau saudara bisa mengerti satu demi satu seperti itu, saudara akhirnya akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Karakter saudara diperbarui di dalam Dia. Oke ya, ini agak panjang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga saudara-saudara mengalaminya, dan setelah mengalaminya saudara bisa cerita dan bagikan kepada yang lainnya ya. Bisa berupa video ya, saudara merekamnya pendek, maksimal misalnya 3 atau 5 menit minimal. Jadi saudara, setiap pertumbuhan, setiap kemajuan yang saudara alami, itu saudara bisa berikan di komunitas kita, sehingga kita bisa mengalami kemajuan bersama, mengalami pertumbuhan bersama ke arah Kristus ya. Tuhan Yesus memberkati.